Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon moderator mungkin bisa memberikan komentar jika kualitas suaranya cukup bisa didengar atau tidak sebelumnya, sebelum beranjak lebih jauh, sebelum kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya mungkin saya akan menggunakan eh, ini gambar dari em, laptop saya, laptop dari kantor. Daripada ngelihat gambar saya, lebih baik ngelihat laptop saya. Dell dapat dari kantor. Oke, mohon untuk moderator mungkin atau yang mendengarkan siaran, melihat siaran live ini untuk memberikan komentar. Katakanlah suaranya ini cukup bisa didengar atau tidak. Halo, eh mohon maaf sebelumnya, apakah bisa didengar oleh teman-teman yang ada di Indonesia atau live? Bagaimana Pak Moderator? Apakah bisa mendengar apa yang saya katakan sebelum beranjak lebih jauh? Mungkin saya tunggu sekitar 3 menit lagi. Jika memang enggak, akan saya mungkin lebih baik di record saja. Oke. um, Ya, terima kasih, sudah ada yang komentar kalau terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini saat yang bersejarah buat saya karena ini adalah Facebook Live pertama. Ternyata bagus juga ya. Dan mungkin kita akan uh, keren, mungkin kita bisa melakukannya di waktu-waktu yang akan datang. Uh,
Sebelumnya perkenalan, nama saya Novat Pugo Sambodo, biasa dipanggil Pugo. Saya junior dari Pak Ahmad Akbar Susanto. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM. Em, saat ini saya sedang sekolah S3 atau doktoral di Erasmus University Rotterdam. Sebelumnya S2 saya ada di Australian National University di Australia, dan juga jadi juniornya Pak Akbar juga. Jadi banyak mafia ANU di uh, bidang ekonomi Islam sebenarnya. Uh, dan sebenarnya pengisi yang seharusnya sebelum saya adalah Mas Deden, Mas Muhammad Soleh Nur Zaman, yang mungkin lebih berpengalaman, tapi mungkin bisa di lain waktu. Beliau mungkin belum bisa koneksi Facebooknya. Semoga saya bisa menggantikan. Nggak bisa menggantikan juga karena levelnya saya jauh di bawah beliau. Tapi anyway, ada baiknya saat ini saya akan sharing tentang tips dan trik pendidikan S2 atau S3. Mungkin kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu itu lebih relevan sebenarnya, karena beliau sudah mau selesai di S3-nya, sedangkan saya masih tertatih-tatih di menjalani S3. Tapi nggak ada salahnya untuk mungkin yang lebih banyak akan saya bahas terkait dengan bagaimana mendapatkan beasiswa. Oke, di diskusi Kafusi kali ini, teman-teman semoga yang dirahmati oleh Allah, pada bagi-bagi mimpi ini dan bagi-bagi motivasi ini di KM 0 mungkin akan lebih banyak diperuntukkan bagi teman-teman yang baru saja lulus atau KM 0. Kalau seperti kemarin di sesinya Mas Alfi, bagaimana setelah lulus menentukan karir gitu. Dan kalau di sini bagaimana tips dan trik pendidikan agar dia bisa S2 dan S3 gitu. Kalau saya sendiri masih sangat banyak belajar terkait bagaimana mendapatkan beasiswa, maksudnya sharing, bukan contoh yang terbaik. Nah, malah justru saya pengen sharing bagaimana sih bisa mendapatkan beasiswa dengan IPK yang pas-pasan. Oke, karena waktu S1 saya juga bukanlah the top student, maksud saya bukan first top 10 student, jadi masih ada di kalau kalau di Liga Inggris ada Premier League, saya mungkin di divisi 2 atau divisi yang lain bersama dengan teman-teman yang sukanya main-main. Tapi bagaimana sih kok bisa gitu? Meskipun banyak orang yang tanya kok bisa Pugo dapat S3, dokter S3. Oke. Saya pakai slide ya biar tidak bosan lihat wajah saya. Oke. Ya, lihat di laptop saya. Oke, nah ini laptop dari kantor. Alhamdulillah, enaknya S3 itu salah satunya bisa dapat laptop dari kantor. Ini lumayan gede, bagus, Dell. Anyway, kita akan bahas yang pertama. Saya dapat ini dari artikel, tapi mungkin dari artikel di internet, tapi mungkin saya akan kontekstualisasikan dengan apa yang saya alami. Oops, sorry. Oke. Yang pertama, memiliki keyakinan dan motivasi yang kuat. Nah, ini ini penting juga, karena kadang ketika kita katakanlah sudah habis lulus gitu kan, melihat IPK kok ya kelihatannya kurang, dan ini masalah keyakinan. Biasanya ya mungkin, mohon maaf jika ada dalam perjalanan teman-teman ketika kuliah masih mungkin IPK-nya belum cum laude atau kemelut, dan mungkin tapi karena saking rajinnya berkegiatan di FOSE, maka kemudian ya mungkin ada yang keteteran. Tapi saya teringat dari kataan Mas Alfi kemarin di
di sesi yang kemarin tentang karir, bahwa intan surullah yang surga masih sabit akdamakum. uh, Insya Allah Allah itu akan menolong kita. Dan pokoknya jangan jangan ragu ketika teman-teman berkegiatan dalam Islam, pasti ada jalan. Pokoknya yakin aja, seperti bis sumber Kencono ini yang legendaris. Yang penting yakin dan berani seperti sumber Kencono. Insya Allah halangan akan minggir dengan sendirinya. Pokoknya kita yakin bahwa jika teman-teman yang sebelumnya ada di FOSE dan punya kegiatan yang sangat padat, itu sebenarnya kalau kita pasti akan ditolong. Kalau katakanlah pengen sekolah, sebenarnya gampang aja kalau teman-teman yakin. Pertama yakin dulu lah, jangan terlalu minder dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Contoh seperti saya orang Jawa, orang kuliah di UGM, IPK juga masih pas-pasan. Waktu itu pertama kali yakin nggak ya bisa kuliah di luar negeri gitu. Waktu itu bahkan kalau di pertama mungkin nggak kepikiran ya. Pokoknya lulus kerja sudah selesai. Kuliah di luar negeri itu kayak sudah tidak ada dalam bayangan. IPK saya pertama kali itu 3,05 di semester pertama. Teman-teman udah tinggi sekali gitu. Apalagi teman-teman sekarang yang saya tahu udah 3 berapa lebih, kumlot semua. Kalau anak zaman now itu mungkin kumlot semua. Kalau saya dulu sangat susah dapat nilai. Yang penting yakin dulu. Waktu itu nggak yakin juga, ini yakin nggak ya bisa itu. Tapi yang membuat saya yakin adalah bahwa ternyata ada orang yang lain yang bisa, katakanlah dengan kondisi yang saya dapatkan sekarang. Contoh seperti yang katakanlah banyak cerita seperti Pak Gubernur Jakarta sekarang, Anies Baswedan, itu juga IPK-nya juga nggak kumlot gitu. Itu sekitar di bawah 3. Tapi waktu itu kalau sekarang ya ada di bawah 3 ya susah gitu. Tapi yang penting yakin. Tapi kemudian dia punya hal-hal yang lain selain dari akademik gitu. Nah, itu ternyata penting yakin. Pokoknya bismillah aja pokoknya. Bisa jadi kita tuh terlalu minder. Saya orang Jawa, orang yang biasanya sangat pemalu gitu, tidak mau menyombongkan diri biasanya gitu. Tapi sebenarnya ada sisi yang mungkin tidak kita ketahui, yang baik dari kita. Kita tuh selalu kadang underestimate terhadap achievement yang sudah kita buat. Selanjutnya yakin gitu. Yakinnya harus bismillah pokoknya. Bismillah, manjada wajada. Siapa yang berusaha akan mendapatkan gitu kan. Terus motivasi. Nah, pertama ini masalah niat ya. Kalau saya pribadi kenapa kuliah sampai S2 dan S3 itu karena motivasinya jadi akademisi gitu. Sampai S3. Jadi kalau teman-teman mungkin akan jadi praktisi, mungkin motivasi kalau boleh saya saran mungkin hanya sampai sekolah master atau S2. Ini hal yang berlainan. Motivasi itu berbeda. Motivasi S2 itu seperti upgrade. Kalau teman-teman S1 itu kan itu sebenarnya hanya pengenalan gitu loh. Pengenalan tentang ilmuwan, tentang katakanlah dalam konteks saya ilmu ekonomi. Kalau ditunjukkan dalam skripsi itu lebih ke deskripsi gitu kan. Kalau master itu lebih kayak semacam upgrading keilmuan. Ada dia master of some teknik atau kemudian ilmu, tapi kemudian dia belum pada tataran yang selanjutnya yaitu S3. S3 itu motivasinya kalau hanya untuk sebagai kalau hanya sebagai hanya untuk wangun-wangunan atau kemudian keren-kerenan, mendingan nggak usah S3. Karena investasi yang diberikan untuk S3 itu sangat investasi waktu, kemudian pengorbanan, opportunity cost,
anak-anak kayak saya sudah berkeluarga, anak istri dibawa keluar, itu kalau motivasinya nggak kuat biasanya gagal. Jadi kalau S2 itu lebih ke ya itu pengenalan gitu kan. Kalau banyak yang bilang ke saya termasuk dosen saya bahwa eh, kalau S3 itu yang memang benar-benar mau jadi peneliti dan dosen gitu. Kalau makanya kalau dosen-dosen belum S3 itu pasti dibully di kampus. Jadi lebih baik kalau kalau memang mau jadi dosen ya udah S3 gitu loh. Ya itulah itu kenyataannya. Jadi kalau pas sekolah dosen tapi belum S3 biasanya dibully sama dosen-dosen yang lain. Jadi segeralah S3. Tapi kalau kemudian teman-teman hanya bukan hanya sih, sorry. Teman-teman punya pengen karir di perusahaan atau kemudian punya karir di punya pengusaha wirausaha, itu bagus untuk punya S2 seperti di Magister Manajemen atau MBA seperti Pak Bayu Arifianto. Menurut saya itu uh, perlu juga gitu. Perlu, maksudnya saya perlu karena kemudian dia bisa membuka wawasan seperti kelas MBA itu nanti ketemu dengan eksekutif-eksekutif yang lain dan kemudian dikuatkan dengan sharing dari teman-teman di sorry itu typo motivasi dari teman-teman yang lain. Betul, terima kasih dari ini. Jadi gitu. Kalau motivasinya kuat, Bismillah. Kalau untuk niatnya ikhlas karena Allah pengen belajar ekonomi Islam, katakanlah ekonomi sampai S3 itu katakanlah nanti teman-teman bisa kuat gitu. Kalau motivasinya kuat tuh semuanya akan jadi lebih mudah gitu. Ketika motivasinya ya cuman keren gitu, wah ini disebut namanya itu, aduh sayang 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 pertama untuk teman-teman, dan juga sayang untuk pemberi investasi atau pemberi dana sekolah teman-teman. Jadi sayang sekali. Oke, sekarang saya balik ke wajah saya. Oke, jadi seperti itu set pertama. Kalau teman-teman punya keyakinan dan motivasi, insya Allah semuanya tidak ada yang menjadi masalah. Bismillah. Oke, tips selanjutnya saya pengen lihatin. Tentukan pilihan perguruan tinggi dan jurusan sejak awal dan akurat. Oke. Tentukan pilihan perguruan tinggi. Jadi kalau teman-teman katakanlah sejak pilih perguruan tinggi dan jurusan, karena bisa jadi perguruan tingginya bagus tapi jurusannya kurang sip, itu juga bisa jadi. Makanya kemudian pilih perguruan tinggi yang dan jurusan yang mungkin yang terkait dengan ekonomi Islam. Nah ini saya masih belajar, saya belum tahu lebih detail tentang jurusan apa yang ekonomi Islam itu sedikit. Yang saya tahu di Australia seperti yang saya tahu di Latro beberapa orang belajar ekonomi Islam di Islamic Finance di Latro B, saya nggak tahu bacanya gimana, Latro B. Kemudian yang favorit sekarang mungkin yang jadi banyak orang datang itu ke Durham di UK, Inggris, kemudian di IUM, atau kemudian di Pakistan, di IUM atau di Pakistan juga ada di Bahrain, dan ada di mana lagi, Indonesia. Itu mungkin juga ada. Jadi pilih perguruan tinggi dan jurusan sejak awal. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru lulus, atau sebenarnya kalau bisa, makanya saya bilang sejak awal itu kalau bisa sebelum lulus, bahkan kalau punya punya motivasi dari awal itu untuk belajar ke luar negeri, itu sebaiknya sudah semester pertama gitu, semester kuliah dia harus mulai bisa mempersiapkannya sejak awal gitu. Bahkan jangan kemudian baru lulus baru nyiapin, itu menurut saya bukan hal yang baik juga gitu. Ya nggak telat-telat amat sih, cuman masih bisa diperbaiki, tapi kemudian tidak bisa lebih cepat dari orang yang sudah mempersiapkan sejak awal gitu. Tapi ya memang kadang rezeki orang beda-beda. Ada juga yang sudah menyiapkan sejak awal tapi nggak bisa. Tapi yang penting kita itu kan berusaha seperti itu. Nah, pilihan perguruan tinggi sejak dan jurusan. Jadi
Bisa jadi jangan kemudian kampusnya bagus nih, tapi bisa jadi jurusan itu juga nggak kurang oke. Nah, kalau S3 bisa jadi perguruan tinggi oke, jurusan oke, tapi supervisor kurang oke, itu juga bisa nggak bisa. Jadi kalau S2 itu lebih ke apa namanya jurusan dan perguruan tinggi, tapi kemudian kalau S3 itu lebih ke supervisornya siapa gitu. Katakanlah eh, orang apa namanya orang atau yang akan membimbing kamu selama 3 atau 4 tahun ke depan itu harus benar-benar orang yang bagus, seperti Pak Mas Bayu tadi bisa dapat supervisor yang oke untuk membimbing dia untuk bisa beliau untuk bisa publikasi di top tier jurnal itu, seperti itu untuk S3. Tapi kalau untuk perguruan tinggi atau untuk S2, jurusan dan perguruan tinggi menurut saya penting. Salah satu hal yang ingin saya encourage, meskipun teman-teman tahu tadi sudah sesuai dengan pengalaman Mas Bayu bahwa beliau punya background di yang manajemen, tapi kemudian pengen apa namanya tidak harus selalu di program yang ekonomi syariah atau Islamic finance atau apapun lah namanya, atau accounting, syariah accounting atau apapun namanya. Nah, bisa kemudian kita memilih perguruan tinggi yang atau jurusan yang memang punya kapabilitas yang bagus. Nggak harus, jadi teman-teman nggak harus ada program ekonomi, tapi kemudian dia punya metodologi yang kuat gitu. Jadi lebih ke kita belajar metodologi, tapi jangan kemudian kita ambil value-nya, karena value-nya itu kan berbeda. Antara kampus luar negeri dengan kampus Islam itu kan berbeda. Tapi kemudian kita ambil metodologinya. Nah, makanya kemudian ada baiknya kita pilih perguruan tinggi yang terbaik gitu. Yang terbaiknya bagaimana? Salah satu yang bisa jadi acuan internasional salah satunya mungkin ranking dari QS dan Time Higher Education. Pokoknya kalau saya sih itu 200 ke bawah itu oke gitu. Jadi kampusnya bagus itu kalau saya pribadi ketika dia masuk apa namanya dia masuk di di 200 besar itu menurut saya sudah oke lah gitu. Nah, tapi itu kan kadang ada tingkat universitas. Bagaimana kalau tingkat apa namanya untuk jurusan itu berbeda lagi. Mungkin bisa dicek juga. Bisa jadi perguruannya tingginya rankingnya bagus tapi kemudian jurusannya jelek, atau jurusannya bisa jadi bagus tapi perguruan tingginya kurang oke. Itu juga bisa jadi. Nah, ketika kita list aja semuanya perguruan tingginya mana yang mungkin teman-teman suka gitu, yang mungkin bagus gitu, Harvard kayak Oxford, Cambridge, MIT, you name it. Ya seperti itu. Jadi kemudian kita tidak terkungkung pada beberapa ini saja, karena kan tadi sudah disebutkan ya di Durham shortage atau kurang untuk supervisor itu kan berarti kan memang karena demandnya banyak gitu loh. Jadi teman-teman harus pintar-pintar yang masih bisa masuk masuk topiknya, tapi kemudian masih bisa kampus yang bagus gitu loh. Karena itu kalau untuk akademik, mohon maaf ini kamu berasal dari kampus mana does matters. Maksudnya kredensial akan menentukan kredensial kamu. Ya bukan menentukan sih, tapi kemudian kamu dianggap dari kampus mana. Seperti bisa jadi kampus ya sebenarnya kamu produktif tapi kamu kampus yang kurang gitu ya. Ya mungkin agak dianggap, tapi sebenarnya ya itu nggak penting juga sih sebenarnya. Cuman ada baiknya ketika kita punya kredensial yang bagus kayak Mas Akbar punya dia dari Monash Uni, kemudian dari Australian National University which is ANU, itu termasuk peringkat 25 besar gitu. Sekitar 30 besar dunia gitu. Dan Monash juga masih sekitar 50 besar dunia. Begitu. Bisa dilihat di tapi makanya sejak awal dengan akurat, makanya kemudian kamu belajar tentang jadi jurusan nanti programnya apa atau apa gitu. Oke, ini dulu nanti baru kita oke. Nah jadi setelah itu baru kemudian kita dari kamus-kamus tadi kita lihat kita list banyak kan. Jadi dari list banyak tadi kita lihat beasiswa mana yang memungkinkan gitu.
Jadi kita nggak, atau mungkin bisa dari apa namanya, bisa dari jurusan dulu, atau kemudian ini, atau kemudian dari beasiswanya dulu. Beasiswanya apa, ntar gampang lah itunya apa, kampusnya ya, bisa dua-duanya. Menurut saya tidak ada yang nggak harus mana mana ayam mana telur, tapi yang penting dimulai kita memilih beasiswanya atau kemudian memilih ini. Nah, ini mungkin akan lebih ke beasiswanya. uh, yang jadi masalah itu persyaratan harus lengkap. Maksudnya begini, banyak di antara kita itu tuh nanti banyak dari kita itu kadang nggak siap. Katakanlah yang paling utama itu yang momok itu mungkin bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu utama untuk bisa kuliah di luar negeri untuk S2 dan S3. Karena nanti kan berkomunikasi, menulis dan berbincang dengan supervisor itu dengan bahasa Inggris gitu. Itu yang paling utama deh. Kalau yang lain, IPK juga. Salah satu IPK-nya itu kalau bisa, bukan kalau bisa, harus kalau di zaman now ini jangan sampai di bawah 3 gitu. Ketika teman-teman kuliah selama 4 tahun di S1, kemudian teman-teman ada di bawah 3, wah itu berat banget. Meskipun teman-teman, saya pernah ada teman yang masuk di Erasmus University Rotterdam, dia dapat IPK 2,98, tipis, tapi kemudian dia masih bisa masuk di sini. Ya, tapi kan itu yang sangat jarang. Tapi kan kemudian karena dia menang international event, jadi dia ke Paris Danone Cup gitu, dia juara internasional, world champion. Jadi ya itu member, kemudian dia atau masih bisa masuk lah. Tapi kalau kemudian teman-teman ya IPK di bawah 3 tapi nggak ngapa-ngapain, di kegiatan nggak ada, lomba nggak punya, itu sangat ini. Ya at least teman-teman bisa melakukan apa namanya, didokumentasikan apa yang sudah teman-teman lakukan selama S1. Jadi persyaratan lengkap. Jadi teman-teman bisa lah cek di mana aja apa namanya, persyaratan-persyaratan yang ada di setiap beasiswa yang ada. Ini lebih ke beasiswanya, bukan ke ini. Jadi persyaratannya harus lengkap. Apa itu? Nah, yang paling pertama IPK, yang kedua apa namanya, bahasa Inggris. Udah itu aja dulu, yang lain ngikut. Tapi kemudian yang perlu juga diketahui adalah tentang sebelum masuk, saya itu dua yang paling utama. Biasanya orang itu saringannya itu dulu, dua hal tersebut. Jadi kalau, tapi kemudian untuk setiap beasiswa maka akan berbeda-beda. Contoh seperti saya dapat S2 dari beasiswa S2 dari Australian Award Scholarships. Dulu ADS namanya, Australian Development Scholarship. Kalau sekarang namanya Australian Award Scholarship. Di sana itu syaratnya lengkap, IELTS dan kawan-kawan itu ada lagi, kemudian ada interview. Tapi yang paling penting ketika dokumen kita itu siap, maka kita akan lebih gampang untuk kedepannya gitu. Kalau kemudian saya dapat S3-nya itu dari LPDP, dari Indonesia, dari teman-teman yang sudah membayar pajak, terima kasih sudah membayar pajak. Itu kemudian kalian teman-teman yang biayai saya sekarang untuk S3. Jadi persyaratannya mungkin bisa dilihat di mana, di website masing-masing. Saya tidak akan menyebutkan apa saja, tapi yang penting harus lengkap. Karena kemudian itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh siap gitu. Kita akan ke poin selanjutnya. Ya, jadi kita akan selanjutnya, yaitu kalau teman-teman itu harus siaga kapan saja gitu. Jadi dari kelengkapan itu pasti, jadi kesempatan beasiswa itu tidak hanya muncul satu kali dalam tahun, tapi setiap saat itu bisa di bulan Januari, Februari, karena kan beasiswa itu kan ratusan ya. Jadi kalau saya ada yang bilang wah susah sekarang dapat beasiswa, ya sebenarnya beasiswa itu ratusan, banyak banget. Dan kemudian dia itu kan deadline-nya beda-beda kan. Dan kadang orang nggak bisa dapat karena nggak siap, pada satu titik tertentu dia itu nggak siap untuk mengumpulkan. Jadi kita tuh sebagai scholarship hunters itu harusnya
siap ngantar gitu loh. Jadi siap untuk karena apa kirim, saya ada kirim itu. Dan hanya jangan terpaku pada satu beasiswa katakanlah LPDP. Wah, saya udah ditolak LPDP terus bikin artikel jelek-jelekin LPDP. Enggak. Jadi atau apa, jadi intinya jangan hanya nganggep apa namanya satu rezeki itu hanya dari satu beasiswa saja, contoh LPDP atau dari AS saya nggak diterima, saya kemudian wah putus harapanku, terus kemudian nggak move on dari sana. Jadi scholarship hunter itu harus bisa move on gitu. Jadi maksud saya eh, ada apa namanya harus bisa segera satu dua tiga, jadi dia siap, selalu siap ketika ada apa namanya ada tawaran beasiswa. Biasanya beasiswa ada berapa sumber. Pertama dari kampus pertama dari negara kita, contoh LPDP contoh. Terus dari negeri kita itu ada banyak, ada untuk ada Ristek Dikti, ada kemudian Menkominfo atau apalagi ya, kalau dosen dikti dan yang lain-lain itu dari dalam negeri. Kalau dari negeri asal tempat kita mau apa namanya, kalau dari negeri asal kayak saya dari Australian Awards for Scholarships, itu pun jadi award scholarship seperti Mas Bayu juga dari New Zealand. Terus kemudian dari apa namanya selanjutnya dari kampus. Nah, kalau yang dari kampus itu biasanya sangat kompetitif. Kamu lawannya dengan bule-bule itu loh, dengan bule-bule gitu. Kalau apalagi kalau kamu ke Amerika, kamu akan lawan dengan lawan dengan orang-orang di Amerika itu banyak kan lawannya Cina sama India, pinter. Jadi kayak em, ada yang namanya tes apa itu namanya, ada TOEFL-nya udah sangat tinggi, kemudian ada tes akademiknya juga bagus banget. Jadi teman-teman akan sangat apa namanya ya, harus siap untuk berkompetisi dengan siapa saja. Jadi kemudian ada 3 source itu dari dalam negeri kita, dari kota tempat kampus itu ada, kemudian dari apa namanya dari kampusnya. Dan itu kalau boleh bilang kalau uangnya itu lebih banyak, kalau biasanya kalau yang dari kampus itu lebih gede jumlah benefit yang kita dapatkan. Oke, jadi siaga kapan saja ada kesempatan beasiswa, apply gitu. Jangan menunggu. Nah, yang penting menurut saya adalah pentingnya narasi. What is your story? I mean, ketika di setiap beasiswa yang saya ikuti, yang alhamdulillah dapat, itu kita harus bisa menjelaskan kita sendiri. Nah, masalahnya adalah ketika yang tadi saya bilang, ketika teman-teman itu tidak persyaratan tidak lengkap. At least kalau yang sekarang tipsnya yang bisa dilakukan adalah apa yang teman lakukan selama S1 itu kemudian didokumentasikan dengan baik. CV-nya itu banyak banget. Maksudnya kamu melakukan apa, panitia apa, itu apa namanya didokumentasikan dengan baik. Makanya saya bilang sebaiknya itu adalah teman-teman itu bisa punya narasi. Teman itu siapa sih? Karena kan penyeleksi beasiswa itu kan hanya punya sedikit waktu gitu kan. Anda harus waktu untuk menyeleksi dokumennya kan banyak banget. Contoh LPDP banyak banget, AS juga banyak banget. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan siapa diri teman-teman hanya dalam waktu sekitar 5 menit gitu. Harus unik juga gitu, narasinya penting. Narasi itu penting, bagaimana menjelaskan katakanlah teman-teman pengen jadi ahli ekonomi Islam, kenapa harus jadi ekonomi Islam, apa manfaatnya buat ekonomi Indonesia contohnya. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya banyak yang kurang dari yang saya temui, bahwa kemudian orang itu tidak punya narasi. Kenapa sih kamu unik dan kita harus memberikan banyak loh, maksudnya memberikan uang untuk sekolah kamu selama 1 sampai 2 tahun di luar negeri. Contoh saya kasih uh, uh, apa namanya, biaya untuk kamu kuliah di UK itu sekitar 15.000 pounds
atau sampai 18.000 pounds per tahun. Itu belum dengan living cost. Jadi pounds itu berapa sekarang? Gede banget. Kalau di Belanda sekitar, saya sekarang di Belanda ada sekitar 14 sampai 15 ribu euro per tahun gitu. Kalau di Australia saya kira lebih mahal, yang saya tahu sekitar 23.000 Australian dollars. Itu kalikan 10.000, ya banget. Jadi untuk mengantarkan teman-teman sekolah itu sekitar harus 230 juta. Kamu mau dapat uang itu untuk sekolah itu 230 juta itu baru bayar sekolahnya ya. Eh, Mau kerja berapa tahun gitu kan. Makanya kita harus menyiapkannya dengan baik. Jadi teman-teman, ini sebuah investasi. Jadi kemudian teman-teman bisa nyiapin semuanya itu dari awal, agar kemudian kita bisa membuat narasi siapa sih kita. Itu biasanya narasi ini bisa ditulis dalam motivation letter satu, tapi kemudian harus bisa dikonfirmasi ketika interview. Jadi ketika interview dalam itu, kalau narasinya itu nggak nyambung, uh, apa ya namanya, pewawancara nggak yakin nih ngasih, ini saya akan ngasih ente katakanlah 500 juta, 400 sampai 500 juta per tahun. Kalau tidak meyakinkan narasinya, maka kemudian nggak akan masuk. Nah, tapi kemudian kita juga kadang jangan terlalu seperti yang saya bilang, kita harus yakin, jangan underestimate. Sebenarnya kalau saya dulu melihatnya bahwa kok achievementnya sedikit banget sih sebenarnya, tapi setelah saya lihat, saya dokumentasikan, lumayan juga, nggak jelek-jelek amat gitu kan. Saya ya nggak kumlot-kumlot, tapi kemudian masih oke lah untuk bisa diberikan dana gitu. Oke. Next. Nah, selanjutnya, gagal itu biasa dalam mencari beasiswa. Masih 3 menit ya. Gagal itu biasa. Contoh, teman saya banyak yang waktu saya di ADS itu sekitar, ada yang, Pugo, ini kita sudah yang ke-6 kali saya udah daftar di Ford Foundation, saya ada di Chevening, apalagi namanya itu, Fulbright dan kawan-kawan. Gagal itu biasa. Jadi kalau cuma 1-2, belum banyak lah itu kan. Coba, tapi kemudian kita harus coba lagi dengan lebih siap. Masalahnya teman-teman, makanya sering kita bilang bahwa kita nggak mungkin kan kemudian bisa mendapatkan sesuatu itu dengan strategi yang sama setiap ininya. Agar lebih siap gitu dari sebelumnya. Jadi kalau strateginya itu terus mengirimkan dokumen yang sama dengan yang sudah pernah dikirim dan gagal, ya jangan gitu kan. Kalau bisa, kok gagal kenapa, tanya sama pemberi beasiswanya, kok bisa gagal gitu kan, kok bisa gagal, terus apa yang harus saya perbaiki gitu. Jadi kita harus selalu kemudian mengevaluasi kenapa kita gagal gitu kan. Ini juga masih saya sering ngutip Mas Alfi tentang ini, kita harus belajar dari Bunda Hajar ketika atau kemudian tentang ibadah sa'i ini, ada jalan dari Sofa ke Marwah, itu bahwa minimal itu harus 7 kali bolak-balik. Kalau belum sampai 7 udah nyerah, itu waduh, ini apa ini, jangan lah, ini Konong Robani itu jangan menyerah. Kita harus belajar dari Bunda Hajar bahwa at least kita mencobanya sampai 7 kali. Jadi 7 kali aja belum, ini belum ya belum banyak gitu, gagalnya itu belum banyak. Jadi harus lebih sering melakukan banyak gagalnya. Maksudnya usaha yang dilakukan tuh bolak-balik. Sedangkan coba kalau dulu Bunda Hajar tuh, udah aku capek dah, nggak mau nyari lagi. Nggak mungkin kan. Kita harus kemudian belajar dari beliau untuk kemudian bisa jangan pantang menyerah, kemudian mencobanya at least 7 kali. Kalau saya bilang sekarang, kalau nggak bisa hafal sesuatu itu harus membaca itu selama 7 kali. Ya itu saya sendiri, saya pribadi. Kalau belum sampai berkali-kali, jangan kemudian itu menyerah. Oke. Lagi ya. Nah, ini yang penting buat saya. Oke. Nah, ini ada satu poin penting yang menurut saya aneh, tapi paradoks. Jadi
saya bilang begini, persaingan mendapatkan beasiswa itu sekolah dan sekolah bagus itu semakin lama makin ketat gitu. Tapi menurut saya jangan terus tidak mau berbagi gitu. Aneh menurut saya, paradoks, karena banyak yang saya temui orang yang kemudian berbagi tentang informasi beasiswa itu juga, atau kemudian dia punya info nih kemudian dia berbagi, maka aneh menurut saya, ini menurut saya mungkin observasi saya salah, tapi eh, somehow dia apa ya, sekarang kan banyak nih kita, ini value buat teman-teman ekonomi Islam. Kalau boleh jujur begini, faktanya sekarang untuk mendapatkan beasiswa itu dan sekolah bagus itu makin ketat. Eh, Dalam level Indonesia saja, karena LPDP itu kan orang dengan prestasi gini aja deh. Sekarang kamu IPK kumlot itu sudah bukan hal yang sangat yang wow gitu loh. Saya bilang IPK 3,5 ke atas itu udah bukan hal yang wow gitu. Dan kemudian nilai apa namanya, nilai IELTS yang 6,5 atau kemudian TOEFL yang 550 itu sudah sangat biasa gitu loh, udah biasa. Karena anak-anak sekarang kan udah sejak SD mungkin udah belajar bahasa Inggris gitu, atau kemudian IPK mungkin ada, nah meskipun ini ada beberapa kasus tentang inflasi nilai, tapi anyway, sekarang itu makin susah untuk mendapatkan beasiswa atau sekolah bagus itu karena semakin ketat gitu. Contoh kemarin LPDP dari 4 gelombang hanya dari satu, itu contoh yang benar, kemudian nyata bahwa kemudian makin ketat gitu. Kemudian dapat AS atau kemudian Chevening ataupun DAD atau Fulbright itu juga makin ketat. Jadi orang pinter tuh makin banyak. Tapi anehnya bagi saya, eh, jangan, tapi saya lihat ada paradoks bahwa orang yang berbagi itu malah dapat. Jadi kalau ada informasi apa itu teruslah berbagi, kemudian ada informasi itu terus berbagi. Saya pengennya ke depan teman-teman apa namanya, teman-teman Fose itu banyak yang bisa sekolah di luar negeri agar kemudian bisa dapat pengalaman lebih banyak di luar negeri, kemudian dia bisa ketika di luar negeri kemudian dia bisa, oh contoh yang bagus seperti ini, ekonomi yang bagus seperti ini, metodologi cara belajar itu yang efektif seperti ini. Itu kalau bisa semuanya banyak. Saya membayangkan seperti disampaikan oleh Mas Muiz saat itu, bahwa ada sekitar 7.000 orang tiap tahun kader Fose itu bisa, katakanlah 100-nya saja bisa sekolah di luar negeri, kemudian bisa mewarnai ke depan apa namanya Indonesia ke depan, ekonomi Islam ke depan, agar kemudian yang muda-muda ini muncul. Karena kan kemudian kan sekarang kan yang kalau kita lihat di seminar-seminar harus sudah ada pengganti gitu loh, sudah harus ada akademisi-akademisi yang punya kemampuan, maksudnya punya kapasitas akademik yang bagus untuk kemudian bisa menggantikan bapak-bapak kita yang nanti akan ada di sana. Jadi value untuk berbagi di Fose itu harus selalu dijaga. Jadi meskipun teman-teman itu ada kompetisi, tapi kemudian jangan keep informasi itu hanya untuk dirinya sendiri. Ini atau kemudian Sofiah nggak mau nge-share informasinya hanya ke kampusnya saja, teman-teman kampusnya, nggak ke kampus yang lain. Kalau menurut saya itu kurang bagus. Menurut saya kalau bisa semuanya, kalau bisa banyak orang-orang munculan di banyak kampus itu malah makin bagus, agar kemudian ada apa namanya, ada pembanding, nggak cuma dari satu kampus kampus yang lain. Oke, nah ini penting, doa orang tua Mas Bro dan teman-teman semuanya. Yang penting adalah doa. Salah satunya yang menurut saya yang paling penting ini tips saya. Salah satunya mungkin bisa jadi saya dapat beasiswa itu lebih banyak dari restu orang tua. Ini penting juga karena kemudian kan saya bayangin ya, kalau kita kuliah di luar negeri itu kan akan meninggalkan orang tua. Ya meskipun teman-teman kerja di, katakanlah saya dari Jogja ke Jakarta jangan ninggalin orang tua, tapi kemudian eh, pergi ke negara lain tuh in the different level gitu. Maksud saya adalah restu orang tua, bapak dan ibu itu akan sangat mempengaruhi
psikologi kita selama ada di luar negeri gitu. Dan nasihat-nasihat beliau pasti akan sangat kita tunggu di apa namanya, karena kan di luar negeri itu kan apa ya, kehidupan Islamnya kurang baik ya. Kemudian nasihat dari beliau, kemudian nasihat dari ustadz atau ulama yang ada di Indonesia, dari teman-teman kita, teman-teman Fose aktivis, kemudian agar kita selalu ada di apa namanya, di rel yang benar, itu akan selalu menjaga motivasi kita ketika kuliah. Atau kemudian untuk dapat beasiswa itu juga ada teman cerita bahwa dia dapat beasiswa atau itu karena memang akhirnya orang bapaknya ridho gitu kalau ya udah kamu sekolah gitu. Salah satunya itu menurut saya dua orang tua penting. Ini yang menurut saya tips yang saya, dua orang tua, kemudian kalau udah punya istri ya istri, atau kemudian suami bagi yang putri itu ridhonya itu penting untuk kemudian akan membuat sekolah kita itu lebih nyaman dan sukses. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya alami. Mohon maaf mungkin jika terlalu apa namanya, em, ngalor ngidul kemana-mana. Tapi intinya saya ingin berbagi bahwa satu, yang pertama kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita tuh bisa. Ekonomi Islam itu punya, karena kita punya spirit yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang lain, orang apa namanya, kebanyakan kita tuh memiliki misi bahwa kita ingin membangunkan ekonomi Islam ini di Indonesia agar banyak orang mendapatkan manfaat dari ekonomi Islam. Kita yakin bahwa uh, ekonomi yang didasarkan pada keadilan itu apa bisa memberikan manfaat ke banyak orang, nggak hanya ke muslim tapi kemudian ke seluruh alam ini, rahmatan lil alamin. Kemudian kita harus punya motivasi yang kuat bahwa harus ikhlas gitu loh, maksudnya bukan hanya untuk keren-kerenan. Kita itu sekolah itu beneran, karena yakin deh kan ketika kuliah hanya untuk keren-kerenan itu motivasinya akan lemah ketika sudah jalan gitu. Ngapain kesini gitu. Dan kebanyakan juga kemudian jalan-jalan, motivasinya jalan-jalan, itu jangan juga gitu. Kalau kemudian teman-teman apa yang namanya, ya, tapi jalan-jalan juga penting anyway, karena refresh juga, jangan belajar terus tapi kemudian jarang jalan-jalan. Saya di Eropa ini nggak tahu nih kemana aja. Kemudian yang kedua saya lupa, pilih apa kampus yang baik, karena kemudian jika kamu punya tujuan kampus yang baik, maka kemudian nanti akan apa namanya, akan punya motivasi yang kuat untuk ke sana gitu, agar punya kredensial yang bagus ketika nanti mau kerja atau kemudian masuk jadi dosen seperti Mbak Siva kemarin. Kemudian persyaratan harus lengkap, jangan sampai kemudian teman-teman nggak lengkap, dan harus siaga bahwa kemudian tawaran beasiswa itu bisa kapan saja. Dan pentingnya narasi bahwa teman-teman itu harus bisa menjelaskan diri teman-teman uniknya apa, sehingga teman-teman bisa dikasih beasiswa, karena investasinya sangat besar. Dan teruslah mencoba, gagal itu biasa, dan kita harus belajar dari Bunda Hajar agar kita mencobanya terus menerus dan lebih siap. Jangan lupa berbagi, karena kemudian ketika kita hanya di teman-teman sendiri, maka kemudian tidak ada, menurut saya manfaatnya lebih baik. Bisa jadi kalau ada orang yang bisa dapat informasi beasiswa dan dia dapat dari teman, maka kan kita dapat pahalanya dari situ gitu kan, nggak hanya mandek di teman-teman aja. Dan orang tua itu penting. Oke, mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, siapa aja nih? Saya tunggu ya kalau ada pertanyaan.
Ada? Wah, Mas mau tanya, mengintegrasikan ekonomi Islam dengan belajar ke kampus-kampus top barat itu bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa eh, sebenarnya kalau mungkin ini perlu khusus ya, maksudnya ada forum khusus. Salah satunya mungkin tentang penjelasan bulak sumur Islamic Economics Framework, tentang bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan ekonomi Islam dengan belajar ke kampus-kampus top barat itu bagaimana? Karena kemudian ada berbagai pendapat, beberapa pendapat, salah satunya ada yang kemudian ya jangan pergi ke barat untuk belajar ini. Nah, tapi kita pengen ini yang sering yang jadi kenapa saya juga ke Erasmus Rotterdam, which is kampus barat. Di sini tidak ada ekonomi Islam juga gitu, seperti itu. Tapi saya kemudian hanya belajar metodologinya saja. Saya tidak akan mengambil value yang dia dapatkan, yang punya dia punya. Kalau di sini kan apa ya? Mereka itu sekular, memisahkan agama dengan kehidupan pokoknya lah. Jadi value-nya kan value-nya adalah karena kan mereka sudah punya punya pengalaman sejarah yang panjang gitu kalau di barat. Nah, kalau saya lebih banyak bagaimana belajar kayak contohnya ya. Contohnya kalau saya belajar lebih ke metodologinya itu seperti apa namanya ekonometrinya, kemudian matematikanya itu lebih ke sana, tapi bukan ke value atau apa. Tapi kita juga bisa belajar ke tentang apa namanya bagaimana mereka manage. Ya masih terkait muamalah, tapi ketika kita arahnya ke value itu value kapitalisme itu ya kita sebaiknya menghindari. Nah, jadi nah ini butuh butuh belajar yang cukup apa ya terkait ini bagaimana bisa memilih mana yang baik mana yang enggak gitu. Em, kalau makanya kalau saya lebih banyak kalau ngambil kelas itu lebih ke yang apa namanya lebih ke metodologi bukan kuantitatif gitu gitulah. Karena kalau saya sendiri yang saya ambil kan lebih ke impact evaluation. Jadi ilmu ilmu saya itu kan impact evaluation. Jadi saya mengambil pendekatan bahwa ketika kita pendekatan dalam ekonomi Islam kali ini ya. Kalau kita pendekatan ekonomi Islam kali ini adalah saat ini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi kehidupan umat Islam saat ini. Jadi contoh kan sosial itu kan dasein dasolon. Jadi sebenarnya harusnya seperti apa, realitanya seperti apa, umat Muslim itu harusnya seperti apa, kemudian eh, kenyataannya seperti apa. Nah kita sebagai kalau ekonomi ilmu ekonomi adalah ranah sosial, maka kemudian kita mencoba menjelaskan um, umat Islam tuh harusnya gimana sih. Contoh yang sedang saya jalani adalah tentang rokok nih. Kalau saya sendiri merokok itu belum ada yang ngomong bahwa itu tuh sunnah gitu. Atau kemudian paling makruh lah atau kemudian ini. Tapi kemudian bagaimana dengan umat muslim di Indonesia? Umat muslim di Indonesia itu merokoknya termasuk yang cukup besar, sekitar 30% kalau nggak salah. Kemudian saya melaksanakan pengen mengevaluasi itu kenapa sih bisa terjadi uh, sebaran demografinya seperti apa itu menjelaskan. Jadi kemudian itu menjadi bahan bagi uh, mungkin ulama atau kemudian bagi pemangku kebijakan yang terkait dengan Islaman bahwa kemudian oh ini datanya seperti ini nih muslim tuh kayak gitu sekarang bagaimana agar kemudian nah itu kemudian ranah solusi itu kita kembali ke policy makers agar kemudian orang itu bisa pindah dari yang tidak islami menjadi lebih islami. Atau kemudian kenapa sih korupsi muslim loh padahal itu bagaimana menjelaskannya. Nanti ada behavioral economics atau kemudian bisa menjelaskan itu. Kita ambil yang itu saja tapi bukan kemudian oh ini harus apa kapitalisme harus hitung riba.
juga itu biasanya saya hindari. Dan saya memang bukan ahli dalam bidang finance, jadi itu yang saya jalani sekarang itu untuk saya sendiri. Jadi teman-teman bisa ngambil di berbagai macam kampus di top di barat, lebih ke arah sana, lebih ke arah kuantitifikasi, metodologi kualitatif, bagaimana bisa mengukur apa ya namanya itu, kecenderungan katakanlah netizen, warganet, kemudian dipelajari dengan data analitik dan big data, kemudian itu. Jadi kita lebih ke arah sana, kualitatif. Juga ada juga berkembang, teman saya ada yang di Jepang juga terkait itu pakai kualitatif. Jadi jangan ya, makanya saya sebutkan ada apa namanya kampus yang sudah punya program ekonomi Islam, tapi juga ada kampus yang lain. Teman-teman belajar di bagian metodologinya, meskipun ini juga ada banyak perdebatan gitu. Dan menurut saya juga cukup terbuka lah sekarang, di mana kampus seperti kemarin saya pernah ke Boston tuh ada beberapa kampus yang bagus, ada MIT, Harvard, sama Boston University sendiri. Itu orangnya banyak kan yang matematika, maksudnya bikin eksperimen, bikin apa. Ada teman saya juga dari Pittsburgh ke USA, dia juga melakukan penelitian ekonomi Islam juga, menggunakan eksperimen juga. Jadi pakai eksperimen. Tapi memang mungkin bukan pada taraf apa ya namanya kayak fikih gitu. Enggak, jangan itu jangan kita ambil di kampus-kampus top di barat. Ya makanya kita lihat teman-teman mau ke arah mana, mau ke arah fikih ya jangan di sana. Tapi kemudian kalau mau kemudian mempelajari ekonomi tentang keumatan itu, maksudnya tentang ekonomi umat Islam, mengukur, kemudian mengkuantifikasi, menganalisis, itu sampai sana. Tapi kemudian ketika masuk ke arah fatwa atau apa itu, kampus top barat jelas tidak menawarkan itu. Tapi kemudian ini mewarnai, maksud saya jangan kemudian semua orang ke sana gitu kan. Nanti agar kemudian ada warna itu juga di dalam kajian ekonomi Islam kita kali ini. Thank you. Ada yang lain? Mas, terima kasih Mas Said atas pertanyaannya. Ini berat sebenarnya. Mungkin ada sesi khusus mungkin dari Mas Akbar terkait dengan Black Sumur economic framework, methodological economic framework. Mungkin bisa dibahas di waktu yang lain, sehingga mungkin membuka wawasan buat teman-teman yang mungkin masih ragu kenapa sih harus di top barat. Tapi juga kita nggak mau juga semua orang ke kampus top barat. Nah, harus ada juga yang ini. Oke. Wah, bentar ya. Ini nggak kebaca ya. Terima kasih Mbak Irsa. Bagaimana cara membuat narasi diri yang lebih baik dan meyakinkan tak terkesan arogan dan melebih-lebihkan? Lalu bagaimana cara menyusun narasi tentang masalah Islam selepas lulus nanti agar relevan dengan kondisi manusia yang ada dalam tempat etis? Nah, kalau saya itu lebih baik apa adanya. Jadi jangan, kan sekarang kan baru suka ini ada banyak masalah. Sekarang banyak yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lebih baik itu kita natural aja, ya sebutan saja. Contoh gini, ini biasanya bisa dibaca di motivation letter gitu kan. Jadi motivation letter itu cuma satu halaman, itu menjelaskan diri Anda, yang itu hanya dibaca oleh ini, karena kemudian itu berpengaruh. Jadi katakanlah nggak sounds juga nggak ini, tapi jangan exaggerate. Nah ini susah juga, jangan terlalu underestimate diri, ini ada di tengah-tengah. Contoh gimana ya, cara terkadang dan melebihkan, caranya ya disebutkan. Kalau contoh pertama biasanya siapa kamu gitu, to the point, awal-awal gitu kan, saya fresh graduate di sini ini, terus kemudian IPK berapa, nilai IELTS berapa, itu udah. Itu jadi stay pada fact bahwa kemudian IPK, IELTS berapa, TOEFL berapa tinggi gitu. Terus kemudian sebutin
pernah kerja di sini, pernah kerja di apa namanya, pernah kerja, pernah volunteer, pernah punya bos ini, kemudian itu. Yang saya lakukan kemarin begini ya, saya coba mengingat-ingat. Awalnya kemudian saya menyebutkan, oh saya punya minat di bidang ekonomi pembangunan, karena memang saya di ekonomi pembangunan ya, bukan di ekonomi Islam. Jadi ekonomi pembangunan, saya cerita bahwa saya itu dulu pernah kerja di kantor staf wakil presiden, which is kemudian salah satunya punya kaitan dengan ekonomi pembangunan. Ya, kemudian pindah ke pusat studi ekonomi kebijakan publik, itu juga masih tetap tentang pembangunan. Terus kemudian saya skripsi saya, jadi sebutin skripsimu tentang apa, yang kemudian ini. Jadi menyebutin ini, jadi kelihatan bahwa kamu tuh satu line itu arah ke economic development. Dan kenapa, jelaskan kenapa itu penting. Itu satunya gini, contoh kamu bisa nyebutin apa namanya, ahli ekonomi financial inclusion, bukan ya, ahli ekonomi kemiskinan. Waktu itu saya ahli ekonomi kemiskinan di Indonesia itu masih sangat jarang gitu, karena kebanyakan orang kan belajar ekonomi ke finance, kemudian ke ini, tapi yang fokus ke kemiskinan itu hanya berapa orang saja. Nah kebetulan waktu itu kantor wakil presiden itu eh, apa fokusnya kepada kemiskinan. Jadi stay on the fact, jadi jangan ke mana-mana, dan factnya itu jangan kemudian terlalu bombastis kan ya, saya CEO bla 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 gitu, padahal cuma UMKM. Jadi ya stay to the fact, jadi jangan kemudian dan nah satu lagi, kalau kemudian lalu narasi tentang rencana selama studi. Nah oke, rencana selama studi, pemberi beasiswa itu pengen tahu kamu tuh besok mau ngapain. Jadi kamu waktu ditanya di wawancara, sebutin bahwa kamu em, tahu kampusmu itu apa, kamu tahu course-nya apa, kamu pengen katakanlah di sana ada pusat studi apa, kemudian kamu pengen ada profesor yang bagus itu di mana, siapa gitu, dan saya pengen belajar di sana gitu gitu. Jadi kamu harus tahu mata kuliah yang mau kamu kemudian sambungin dengan fact yang ada di Indonesia. Contohnya kalau saya waktu itu factnya bahwa sedikit ahli ekonomi kemiskinan, kemudian kemiskinan juga masih sangat banyak di Indonesia. Kemudian setelah saya belajar di sini, nah membuat narasi ini penting, penting karena bukan nggak pentingnya, itu kemudian membutuhkan kita itu punya banyak kegiatan selama kita kuliah gitu, atau kemudian setelah KM0 kamu lulus ngapain. Jadi saya sering menyarankan agar anak-anak, kalau teman-teman kalau mau ambil S2 itu lebih baik kalau emang sudah kerja 1 atau 2 tahun, agar kemudian kita tahu gapnya di mana. Jadi kalau kemudian kamu setelah lulus baru kemudian nyari beasiswa, maksudnya langsung, itu narasinya kurang. Dan kayaknya ya sepengetahuan saya sekarang orang lebih banyak nyari yang ya fresh graduate is welcome, tapi kemudian kurang, kecuali kalau kamu selama S1 punya banyak kegiatan yang wow gitu. Ini pertanyaan yang lagi ya. Masa studi sebelumnya enggak juga sih, biasanya cuman ya kamu harus 5 tahun lah, jangan kemudian lebih dari itu sebaiknya. Kasihan kamu harus bayar SPP lebih banyak juga. S1 lebih dari 4 tahun sangat-sangat umum, bahkan kalau di kota apa sorry di US itu 4 tahun sekarang, bahkan mereka tidak menyarankan kurang dari 4 tahun. Jadi apa namanya, wajar lah 4 tahun. Kenapa sih tergesa-gesa pengen segera lulus? Masa kuliah tuh masih harus dinikmati. Adakah saran? Oh iya, makanya saya pengen banget ini. Adakah saran untuk meningkatkan kompetensi khususnya dan menulis, menganalisis dan melakukan riset? Nah, eh, pengennya itu ada sebuah apa namanya, kumpul-kumpul, atau bukan kumpul-kumpul ya namanya, ada forum di mana
lulusan FOSE itu kita bisa bikin riset bareng nih, bareng-bareng gitu. Kita bisa bikin contoh yang sudah dilakukan tuh, contoh kita forum sahabat beasiswa. Jadi ada kayak saya orang, tapi kemudian eh, ada punya mentor gitu loh. Katakanlah kamu ngirimin, eh, Mas saya mau ngirimin aplikasi nih, biar si temanmu itu review gitu. Itu bagus juga, mungkin bisa diinisiasi oleh Kavose dalam hal ini, agar kemudian ada komunitas siapa yang pernah dapat beasiswa, kemudian sebelum dikumpulkan bisa direview. Menurut saya itu hal yang sangat bagus ya. Ya maksudnya, dan kita punya apa namanya resource seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ngirim ke mana, ke beberapa apa beasiswa, itu bisa ke orang yang pernah. Kalau contoh, kalau tentang Australian Awards atau kemudian tentang LPDB, mungkin bisa kirim ke saya. Atau kemudian LPDB banyak, anyway, ada Mas Rizaldi kalau nggak salah, kemudian ada Mbak Ziva juga pernah dapat LPDB. Banyak, kalau LPDP menurut saya banyak banget yang pernah dapat. Tapi kalau kemudian pada spesifik pada beasiswa tertentu, itu sangat punya pengaruh. Contoh waktu itu saya dulu, aplikasi saya dibaca Mas Akbar. Sebelum saya pikir kirim ke ini, dan di ADS saya cuman play 1 kali, alhamdulillah langsung masuk. Jadi penting juga kemudian ketika kita sudah punya persiapan, kemudian bisa direview oleh orang yang lain. Nah gitu. Jadi saya pikir untuk kompetensi menulis, menganalisis, riset, saya pikir Kampus mungkin bisa bikin forumnya. Dan saat ini sebenarnya saya dalam bidang riset dan ini juga sedang mau bikin, nanti bisa apa namanya, kita masukkan kalau mau ikut join. Oke, kita akan bikin riset tertentu, jadi kita belajar bareng-bareng. Mungkin bisa kolaborasi di sana, mungkin bisa aja. Tapi ya itu bisa. Terus kemudian masalah beasiswa, mungkin kita bisa bikin komunitas ini ilmiah, kemudian kita bisa semacam mentoring lah ya, atau bukan mentoring, apa pendampingan lah, agar kemudian bisa mengawal teman-teman dari awal sampai akhir, agar dia bisa dapat sampai dapat beasiswa. Oke, terima kasih Mbak Isa pertanyaannya. Udah jam berapa nih? 9:30. Udah overtime. Mas Abdul Qayyum gimana nih Mas Qayyum? Masih online? Let's see. Halo, halo. Bagaimana? Ini jadi wow. Satu lagi Mas, tips dapat dosen membimbing, mengingat dosennya kan tidak fokus di bidang ekonomi Islam. Ya, kalau tips dapat dosen membimbing, kalau saya soalnya, kalau saya tuh ini masalahnya dapat dosen membimbing itu bukan mungkin kayak ceritanya Mas Bayu, mungkin lebih lebih bagus karena kan kemudian dia nyari, kemudian dia dapat gitu. Kalau dari kasus saya itu lebih ke network, silaturahmi. Seperti ini Mas Afi, silaturahmi itu penting. Jadi kemudian saya ketemu dengan orang, apa namanya, ketemu dengan dosen di kantin, kemudian ketemu, dan dosen saya itu kemudian mengenalkan dengan calon supervisor saya waktu itu. Ya udah, saya ketemu, terus kemudian ini itu kalau saya. Tapi kalau pengen dosennya kan tidak fokus di bidang Islam, kita lihat publikasinya apa aja gitu, contohnya. Dan kemudian ada cerita-cerita tentang dia enggak, atau kemudian punya pemikiran yang aneh-aneh enggak, karena itu akan mempengaruhi apa ya, kehidupan kita selama, katakanlah kalau ini S3 ya, kok dosen pembimbing itu kan susah juga. Nah, atau juga mungkin bisa via dosen pembimbing skripsimu di S1, itu juga bisa. Jadi katakanlah kamu punya pembimbing skripsi S1 yang oke, kemudian Pak bisa nggak kasih ini apa, referensi atau ke siapa yang mungkin bisa ini apa,
bisa jadi pembimbing saya gitu di S2. Kalau setahu saya kalau untuk S2 belum sampai ke pembimbing ya. Yang penting kamu bisa kuliah aja di kampus karena tidak punya pengaruh kamu punya ini. Kecuali kalau kamu research master itu berbeda, master by research, sorry. Jadi itu kan mempengaruhi juga. Tapi kalau kemudian tidak, ya nggak begitu banyak. Tapi kemudian kalau S3 lebih baik kita lihat publikasinya apa saja dan kita sebaiknya cek-cek juga kemudian dia punya pemikiran yang aneh atau kemudian dia tidak apa namanya anti Islam katakanlah, mungkin ada itu bisa lebih saya ke sana. Nah kalau dia dan tidak harus dia punya ahli di bidang ekonomi Islam karena yang penting kan kita pengen dia menganalisis apa namanya menganalisis data-data yang kita punya tanpa ada value gitu loh, maksudnya dia tidak memasukkan value-value-nya dia, yang penting biarkan data itu berkata. Let's data speak itself gitu. Itu kalau menurut pandangan saya lebih ke arah sana. Jadi bukan ini kalau fokus di bidang ekonomi Islam saya yakin tidak banyak yang punya ini, maksudnya punya background ke sana. Kecuali kalau seperti di Darm, di IUM, di Bahrain, di Pakistan dan kawan-kawan itu pasti punya banyak dosen di sana. Tapi kalau sekarang saya lihat saya nggak tahu ya datanya bagaimana. Makanya perlu nih kita bikin semacam list kampus-kampus mana yang mungkin bisa dijadikan disasar oleh teman-teman. Dan kalau saya pribadi saya menyarankan untuk diverse, jadi kemudian tidak hanya satu kampus saja. Sehingga nanti ada banyak pemikiran, sehingga diskusi atau debat di dalam ekonomi Islam itu lebih berkembang, tidak hanya ini. Oke, guys, gimana guys? Mas Abdul Qayyum. Amin, amin ya rabbal alamin Mas Syahid. Semoga lancar juga dapat S2-nya, studinya, atau kalau nggak usah tergesa-gesa lah untuk sekolah juga. Itu kalau saya pesan pribadi sih, santai, kerja dulu, dapat duit dulu, tapi jangan terlena. Kalau saya sendiri sih punya target ya, maksudnya setelah kerja baru kemudian dalam waktu berapa harus sekolah gitu, karena kemudian akan mensupport. Jadi saya tahu sih saya nggak bisanya di mana gitu. Ketika saya kerja saya tahu, oh saya nggak bisa di sini, makanya saya harus belajar ini. Dan langsung nggak usah kejar-kejaran. Oh teman saya udah S3, udah S2 cepat banget gitu. Santai, semua orang tuh punya, kan kita belajar mikroekonomi kan. Oke. Wah wes rasa lah kawan-kawan. Udah setengah 10, mohon maaf. Terima kasih Mas Abdul Qayyum atas sudah memoderatori. Terima kasih yang masih stay masih online, streaming online ya. Semoga ada yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.